Jauh setelah jendrang Perang Dunia Kedua berhenti berbunyi di tahun 1946, ada sebuah kota kecil di perbatasan Texas dan Arkansas yang diselimuti oleh bayangan yang jauh lebih kelam. Ini adalah kisah nyata tentang teror yang datang di bawah sinar rembulan, sebuah misteri pembunuhan berantai yang sampai hari ini masih jadi hantu bagi Amerika. Dengerin deh kalimat ini. Ini adalah tagline dari sebuah film yang terinspirasi dari kisah nyata ini. Sebuah kalimat yang langsung menyuntikkan rasa takut yang seolah nggak pernah benar-benar hilang. Seakan mau bilang, sang pembunuh, sang hantu, nggak pernah benar-benar pergi. Coba deh kita bayangin bareng-bareng suasana Texarkana saat itu. Sebuah komunitas yang kelihatannya tenang, harmonis, dan penuh harapan setelah perang usai. Kehidupan berjalan normal, damai, ya seperti kota kecil pada umumnya. Rasa aman inilah yang jadi pondasi hidup mereka. Tapi mereka nggak pernah tahu kalau dalam sekejap mata, pondasi itu akan hancur lebur oleh sebuah kebrutalan yang sama sekali nggak terbayangkan. Dan disinilah mimpi buruk itu dimulai. Dari kedamaian yang baru saja kita rasakan, kita beralih ke insiden kekerasan pertama. Sebuah bisikan, sinyal awal dari teror yang akan segera melanda. Malam itu, Jimmy Hollis dan Mary Jane Larry lagi ada di mobil mereka. Tiba-tiba, dari kegelapan, muncul sesosok pria bertopeng kain putih. Tanpa banyak bicara, dia langsung memukul kepala Jimmy begitu keras sampai tengkoraknya retak. Mary Jane diserang dengan brutal sebelum akhirnya berhasil kabur. Mereka berdua selamat, tapi trauma dan sebuah deskripsi samar tentang sosok tinggi bertopeng adalah satu-satunya petunjuk yang mereka punya. Awalnya, orang-orang mungkin berharap ini cuma satu kejahatan acak yang mengerikan. Tapi kenyataannya, ini baru permulaan. Sebuah pola yang jauh lebih mengerikan mulai terbentuk. Bisikan tadi berubah jadi jeritan. Coba lihat lini masa ini. Polanya jadi sangat jelas dan bikin merinding. Cuma dalam waktu 10 minggu ada 4 serangan. Masing-masing berjarak sekitar 3 minggu. Dan yang paling menakutkan, skalanya terus meningkat. Dari penyerangan jadi pembunuhan berdarah dingin. Sebulan setelah serangan pertama, ketakutan berubah jadi kepanikan total. 2 pasangan muda ditemukan tewas, dibunuh dengan senjata yang sama persis. Penyerang ini sekarang bukan lagi sekedar perampok brutal. Dia adalah seorang pembunuh. Dan tragedi ini jadi terasa sangat personal bagi warga kota, terutama dengan kematian Betty Jo Booker. Dia bukan sekedar korban tanpa nama. Dia gadis muda yang sangat dicintai, penuh potensi. Kehilangannya benar-benar mengirimkan gelombang duka dan ketakutan yang mendalam ke seluruh penjuru kota. Fakta yang dingin dan menyedihkan ini seolah jadi simbol bisu dari sebuah kehidupan yang direnggut paksa. Sebuah pengingat akan mimpi yang nggak akan pernah terwujud. Nah, media lokal kemudian memberikan nama pada sosok tak terlihat ini, The Phantom Killer, sang pembunuh hantu. Nama ini langsung melekat, mengubah seorang kriminal menjadi legenda urban yang sangat menakutkan. Dan tepat ketika penduduk mulai berpikir mereka paham polanya, menyerang pasangan di tempat-tempat sepi, sang hantu mengubah permainannya, seolah-olah dia mau membuktikan nggak ada satupun tempat yang aman dari jangkauannya. Virgil Starks lagi duduk santai baca koran di kursinya waktu 2 peluru menembus jendela dan langsung mengakhiri hidupnya. Istrinya, Katie, ditembak di wajah tapi secara ajaib berhasil selamat dan kabur. Inilah puncak terornya. Sang hantu sekarang berani mendobrak masuk ke dalam rumah. Bisa kebayang gak sih dampak psikologisnya buat kota sekecil itu? Penjualan senjata meroket, warga membarikade diri mereka di dalam rumah setiap malam. Kota itu benar-benar hidup dalam cengkraman ketakutan, sampai-sampai media memberinya julukan yang sangat pas, kota yang takut akan matahari terbenam. Dengan teror yang sudah di puncaknya, respons dari penegak hukum pun jadi luar biasa. Ini berkembang jadi salah satu perburuan terbesar pada masa itu. Sebuah upaya masif untuk menangkap satu bayangan. 400 orang. Angka ini nunjukin betapa besar dan putus asanya investigasi ini. Mereka memeriksa setiap petunjuk, setiap rumor, tapi sang hantu sepertinya selalu selangkah di depan. Akhirnya, dari ratusan nama, mereka menemukan satu yang tampaknya paling cocok. U.L. Sweeney, seorang kriminal kelas teri yang punya sejarah kekerasan dan pencurian mobil. Sebuah pola yang anehnya cocok dengan beberapa kejahatan. Nah, disinilah kasusnya jadi sangat bikin frustasi. Polisi sebenarnya punya titik terang. Istri Sweeney memberikan pengakuan yang sangat detail, yang bahkan mengarah pada penemuan beberapa bukti penting. Tapi, dia kemudian mencabut pengakuannya. Dan karena hukum saat itu, seorang istri nggak bisa dipaksa untuk bersaksi melawan suaminya sendiri.
Tanpa saksi kunci itu, kasus pembunuhannya pun runtuh. Jadi, kasus ini secara resmi tidak pernah terpecahkan, tapi dampaknya terus terasa, meninggalkan warisan ketakutan dan misteri yang seolah abadi. Ironisnya, Sweeney memang masuk penjara, tapi untuk kejahatan lain. Dia dibebaskan pada tahun 1973 dan meninggal bertahun-tahun kemudian membawa rahasianya, kalau memang dia pelakunya, ke liang lahat. Bagi para korban dan keluarga mereka, keadilan tidak pernah benar-benar ditegakkan. Puluhan tahun kemudian, tragedi nyata ini diangkat ke layar lebar, mengubah sejarah kelam sebuah kota menjadi salah satu mitos horor Amerika yang paling abadi. Ya, film tersebut dan warisan kasus ini terus bergema dalam budaya populer kita. Tampilan pembunuh bertudung karung itu bahkan menjadi cetak biru bagi ikon horor lainnya loh. Dan kasusnya sendiri tetap jadi pengingat yang mengerikan bahwa terkadang kejahatan bisa lolos begitu saja. Pada akhirnya inilah pertanyaan yang tersisa. Apakah pelakunya Ewell Sweeney, atau mungkin seorang veteran perang yang trauma, atau seseorang yang namanya nggak pernah tercatat dalam sejarah sama sekali? Misteri ini mungkin nggak akan pernah terpecahkan, membiarkan bayangan sang hantu untuk selamanya mengintai di malam-malam Texarkana.